Ya baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aping Repajuri. Ya, pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengulas salah satu subjek yang mana hal ini pernah ramai pada tahun 2020 kemarin. Isu ini pernah ramai, yakni mengenai penerbitan surat utang negara dalam valuta asing atau global bonds yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, yang dimana tenornya itu merupakan tenor yang terpanjang selama sejarah penerbitan surat utang negara Republik Indonesia, yakni 50 tahun teman-teman. Bayangkan kalau saya saat ini umur 27 tahun, berarti utang Indonesia baru bisa lunas ketika saya berumur 77 tahun. Itu pun kalau masih hidup teman-teman. Selain lamanya tenor utang itu teman-teman, jumlah yang diterbitkan juga cukup fantastis dan merupakan terbesar dalam sejarah penerbitan surat utang negara dalam valuta asing teman-teman. Sehingga kemarin memang begitu cukup heboh, menimbulkan beragam kontroversi baik dari kalangan akademisi maupun politisi yang merespon isu tersebut. Walau begitu, pada akhirnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani tetap menerbitkan tenor tersebut dengan alasan APBN kita itu defisit dan juga dampak daripada pandemi 2 tahun terakhir ini menyebabkan Indonesia masuk dalam resesi gitu. Penerbitan global bonds itu memang untuk membiayai pemulihan pasca COVID-19. Sebenarnya belum bisa kita katakan pasca COVID ya, karena hingga saat ini pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial seperti itu. Ya baik, kembali lagi kita ke materi yang akan kita bahas tentang penerbitan surat utang negara. Tadi saya sudah mengutarakan kenapa atau latar belakang kenapa Kementerian Keuangan itu menerbitkan surat utang negara selain APBN kita yang mengalami defisit. Sebenarnya APBN ini teman-teman itu tiap tahun mengalami defisit. APBN kita itu tiap tahun mengalami defisit. Dan sebenarnya pembiayaan melalui mekanisme utang itu adalah hal yang lumrah dilakukan oleh mungkin hampir semua negara yang ada di dunia itu melakukan penerbitan surat berharga negara mereka untuk pembiayaan di dalam negeri mereka begitu. Namun yang jadi masalah adalah ketika penerbitan surat utang negara ini dananya itu tidak dialokasikan kepada hal-hal yang produktif begitu. Apalagi kemarin itu kan ada kasus tindak pidana korupsi di beberapa kementerian. Kan sangat sayang, masa negara kita sudah utang, kemudian utang itu dikorupsi begitu. Karena kan APBN kita defisit, kemudian uang dari penerbitan surat utang negara itu kan dimasukkan dalam kas negara. Jadi digabungkan dalam akun kas negara. Sudah termasuk penerbitan surat utang itu yang dialokasikan kepada kementerian yang kemudian dikorupsi teman-teman. Jadi sungguh miris ya seperti itu. Sebenarnya berbicara tentang utang ini, penerbitan surat utang ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan apa yang saya bahas di video sebelumnya, yakni mengenai perang. Kalau dulu teman-teman, perang itu bersifat konvensional, kita harus terjun ke medan perang, kemudian saling adu strategi, siapa yang paling mengenal lawan dan paling menguasai medan, mungkin dia yang akan menjadi pemenangnya. Namun saat ini teman-teman, tren ancaman itu sudah berbeda. Dari yang tadinya ancaman bersifat militer, agresi militer, saat ini ancaman itu bukan hanya datang dari agresi militer saja, tapi bisa dari bidang politik, kemudian sosial budaya, dan ekonomi juga,
teman-teman, bidang ekonomi. Nah, salah satunya adalah jebakan daripada utang-utang ini, teman-teman. Jadi tanpa disadari, mungkin penerbitan utang ini seperti saya katakan tadi, kalau dialokasikan kepada hal yang produktif, program yang produktif, itu mungkin pengembaliannya bisa berkali-kali lipat. Namun bagaimana kalau dikorupsi? Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu mengembalikan utang tersebut? Jangankan mengembalikan pokok utang, bunga utang saja pun untuk membayarnya itu kita mesti berutang lagi, teman-teman. Jadi kan kita seperti berada dalam suatu lingkaran setan begitu. Gali lubang tutup lubang. Nah, dari latar belakang itu, dari apa yang saya katakan tadi bahwa tren ancaman berbeda, ini saya tidak mengatakan bahwa kita sedang berada dalam perang ekonomi, tapi ini memang kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, bahwa apa yang terjadi saat ini itu memang bisa jadi kita sudah ada dalam fase itu, fase peperangan generasi kelima gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah umat manusia itu, teman-teman, seperti yang pernah saya baca dalam buku Homo Deus, bahwa sejarah manusia sejarah umat manusia itu sebenarnya sejarah perang, dan teknologi yang diciptakan, beragam teknologi inovasi yang diciptakan itu hanya untuk memenuhi nafsu peperangan manusia, teman-teman. Jadi memang kalau kita melihat sejarah, hampir semua sejarah umat manusia itu dari zaman dahulu hingga zaman saat ini itu kebanyakan adalah sejarah perang, perebutan wilayah, perebutan kekuasaan. Namun yang berbeda adalah strategi bagaimana perang itu dilaksanakan. Nah, kalau saat ini kan sudah perang generasi kelima. Nah, kenapa saya sangat menitik beratkan pada bidang ekonomi ini? Karena memang ekonomi ini sangat penting, teman-teman. Sebab bidang ekonomi ini tidak hanya menjadi alat stabilitas dalam negeri saja, teman-teman. Jadi kalau ekonomi suatu negara itu tidak stabil, maka negaranya juga akan kacau. Makanya kebanyakan itu infiltrasi itu saat ini dalam bidang ekonomi begitu. Jebakan-jebakan dengan peminjaman utang dan lain sebagainya itu dalam bidang ekonomi, teman-teman. Yang mana dampaknya itu tidak dirasakan oleh negara yang sedang mengalaminya. Itu kalau kata Suryakusumo et al. Kemudian bidang ekonomi ini sebenarnya, teman-teman, adalah salah satu alat penentu posisi tawar suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia internasional, teman-teman. Negara dengan kondisi perekonomian yang lemah sering menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi ekonominya lebih kuat, tentunya, teman-teman. Contohnya mungkin di PBB, apalagi di PBB hanya ada beberapa negara yang memiliki hak veto. Nah, kita yang tidak memiliki hak veto, bahkan kalau ingin menuntut, kalau kita keluar dari PBB mereka nggak rugi begitu. Nah, akan berbanding terbalik jika Cina atau Amerika yang punya kepentingan di sana, gitu. Selain mereka punya ekonomi yang kuat, mereka juga punya militer yang kuat. Jadi mereka sangat diperhitungkan dalam dunia internasional, teman-teman. Juga contoh kasus mungkin perang dagang antara Cina dan Amerika, yang dimana masing-masing menaikkan pajak biaya masuk, pajak impor biaya masuk dari Cina ke Amerika pun sebaliknya. Banyak yang mencoba menganalisis bahwa bisa-bisa kalau kemarin tidak selesai, perang dagang antara Cina dan Amerika itu bisa-bisa itu menjadi penyebab perang dunia ketiga. Jadi memang bidang ekonomi ini sangat menarik untuk dikaji. Salah satu alasan suatu negara melakukan ekspansi karena selain ingin menambah ruang hidup dari negaranya, karena populasi negaranya sudah meningkat, juga ingin mencari sumber daya ekonomi di negara-negara lain begitu. Ya, nggak usah jauh-jauh, sejarah bangsa kita, di mana negara kita ini dijajah hampir 3,5 abad. Kita dipaksa untuk menanam berbagai macam tanaman,
untuk memberi makan yang menjajah kita begitu. Nah, dan hal ini bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Memikirkan bagaimana agar bisa melakukan swasembada. Nah, swasembada itu sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi. Karena kalau kita sudah merdeka secara pangan lah misalnya, tidak ketergantungan lagi dengan negara lain, ya tentunya APBN kita bisa sedikit biaya untuk impor beras umpamanya itu bisa dialihkan kepada program-program yang lain, di mana pembangunan di Indonesia ini kan belum merata teman-teman, seperti itu. Jadi baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan. Jadi banyak hal yang semestinya mesti diperhatikan. Ya, ini tugas kita teman-teman. Kita sebagai generasi penerus bangsa, iron stock, sebagai cadangan yang dimana 5-10 tahun akan datang mungkin saya atau Anda yang akan mengambil kebijakan-kebijakan itu. Sehingga ini penting untuk kita ketahui bersama teman-teman. Tentunya yang saya mau katakan lagi bahwa kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kenapa pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang negara. Tentunya itu sudah melalui mekanisme-mekanisme perhitungan, hanya memang perlu kita ingatkan bahwa yang namanya utang pasti harus dibayar, dan namanya utang itu tidak gratis teman-teman, no freelance kan begitu. Pasti akan ada efeknya, baik mungkin bunga ataupun mungkin kalau kita tidak mampu membayar, ya tentunya kebijakan-kebijakan dalam negeri kita itu bisa dipengaruhi, seperti itu teman-teman. Ya mungkin saya sudah terlalu berpanjang lebar, semoga ini sebenarnya opini juga ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, memberi insight baru kepada teman-teman. Dan jika ada saran, kritik dan saran, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video sampai dengan sejauh ini. See you and bye-bye.